Mengejutkan, dalam 24 jam saja pejuang Palestina lancarkan 20 operasi perlawanan bikin tentara Israel kewalahan. Kelompok-kelompok pejuang Palestina telah melancarkan 20 operasi perlawanan terhadap rezim Zionis Israel di tepi barat selama 24 jam terakhir. Informasi tersebut diumumkan oleh Pusat Statistik dan Informasi Palestina pada hari Selasa. Pejuang Palestina melawan penyerbuan pasukan Zionis dengan senjata api dan juga paket bahan peledak. Sebelumnya, militer Israel menyerbu Al-Khalil atau Hebron, Nablus, Tulkarem, Ramallah, Bethlehem, Jenin, Bait Amr, dan juga Kalkilia. Penyerbuan tersebut mendapat perlawanan sengit dari para pejuang dan warga Palestina. Mereka melempari pasukan Israel dengan bahan peledak tanpa takut. Pasukan perlawanan Palestina juga menembaki tentara Zionis di pos pemeriksaan Beit Furik yang terletak di Nablus. Bentrokan selama bulan April di tepi barat tahun ini telah menyebabkan 3 warga Zionis dan 40 lainnya terluka. Dan 11 warga Palestina gugur syahid dalam bentrokan itu. Kini, di Mei 2023, pertempuran juga makin berkecamuk meskipun telah diadakan gencatan senjata namun Israel melanggar terlebih dahulu. Kondisi hari-hari ini di wilayah pendudukan terutama di tepi barat sangat berbeda dari sebelumnya. Para pejuang Palestina menanggapi kejahatan Zionis yang tak terhitung jumlahnya dengan beragam cara. Dan hal ini telah menciptakan kekhawatiran bagi para pejabat Tel Aviv karena kondisi internal juga sangat rusuh. Gedung sinagoga atau tempat ibadah Israel runtuh sendiri. Beberapa warga dari kaum Zionis menjadi korban. Ratusan lainnya terluka. Begini kondisinya. Satu bangunan runtuh sendiri di wilayah yang diduduki di tepi barat, menghabisi beberapa orang dan lainnya terluka. Sinagoga adalah bangunan yang runtuh, merupakan tempat ibadah Yahudi, berwarna putih, penuh dengan jamaah ultra-ortodoks dan roboh saat doa di awal hari. Seorang juru bicara Magen David Adom mengatakan kepada Channel 13 Parademis telah merawat lebih dari 157 orang karena cedera dan terluka. Dilansir Reuters, 2 orang yang tewas ditemukan, yakni seorang pria berusia 50 tahunan dan juga bocah berusia sekitar 15 tahun. Petugas penyelamat ada di tempat kejadian, merawat yang terluka dan membawa ke rumah sakit. Keruntuhan itu terjadi beberapa minggu setelah 45 orang Yahudi ultra-ortodoks tewas dalam kepanikan di sebuah festival keagamaan. Rekaman amatir menunjukkan keruntuhan yang terjadi selama ibadah minggu malam di Kivat Zev, tepat di jalur Yerusalem pada awal hari. Sinagoga atau tempat ibadah ultra-ortodoks dipenuhi oleh ratusan orang. Wali kota Givat Zev mengatakan gedung itu belum selesai dibangun dan berbahaya. Polisi telah mengabaikan seruan sebelumnya untuk mengambil tindakan. Kepala Polisi Yerusalem Doron Turgeman mengatakan bencana itu adalah kasus kelalaian dan kemungkinan akan ada penangkapan. Militer Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka mengirim petugas medis dan pasukan pencarian dan penyelamatan lainnya untuk membantu di tempat kejadian. Bahkan helikopter diturunkan untuk mengangkut yang terluka dengan udara. Dedi Simhi, Kepala Layanan Kebakaran dan Penyelamatan Israel mengatakan kepada saluran 12 Israel, bangunan ini belum selesai dibangun, bahkan tidak ada izin untuk jamaah. Oleh karena itu, apalagi mengadakan acara di dalamnya. Rekaman televisi dari tempat kejadian menunjukkan bangunan itu belum rampung dibangun.
di mana beton terbuka dan papan masih terlihat. Kecelakaan itu terjadi beberapa minggu setelah penyerbuan. Insiden itu memicu kritik baru atas otonomi luas yang diberikan kepada minoritas ultra-ortodoks yang kuat secara politik di negara itu. Tentara Israel di masa ribuan warga Palestina yang marah, adu otot Zionis malah tumbang. Sebuah hari yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh tentara Israel sebelumnya. Ketika para tentara Israel tengah berjaga di sekitar Masjid Al-Aqsa, tiba-tiba para warga Palestina dengan kompak mengepung dan mengambil senjata pasukan Israel yang jumlahnya lebih sedikit dari warga yang ada di sana. Akhirnya ratusan warga Palestina yang ngamuk berhasil mengambil senjata yang dibawa para tentara Israel. Warga pun semakin emosi mengingat kekejaman pasukan ini pada pemukim Palestina yang selalu diganggu ketika beribadah di Masjid Al-Aqsa. Banyak tentara jadi korban dan tidak berdaya setelah tidak bisa melawan dengan senjata, karena ternyata tentara Israel hanya kuat dan berani karena senjata, sedangkan pejuang Palestina hanya berani mati dan terus berjuang meski hanya dengan batu atau kadang bahkan hanya dengan tangan kosong. Saat itulah rentetan tentara Israel tergeletak tidak berdaya di tangan massa Palestina. Di sana diketahui sebelumnya ada banyak penyebab rakyat Palestina memberontak terhadap Israel. Dikutip dari Britannica, penyebabnya yaitu pengambil alihan tanah dan pembangunan pemukim yang intensif oleh Israel. Meningkatnya tekanan Israel akibat protes Palestina setelah invasi Israel ke Lebanon pada 1982. Munculnya kader baru aktivis lokal Palestina yang menantang kepemimpinan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Munculnya kamp perdamaian yang kuat di pihak Israel dengan adanya motivasi, sarana, dan peluang yang dirasakan. Hanya diperlukan pencetus untuk memulai perlawanan. Pemicu akhirnya terjadi pada awal Desember tahun 1908.